Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI, Teguh Santosa. Wawancara Pro 3. Bung Teguh, selamat malam. Selamat malam, Bung Zul. Malam, Bung Teguh. Jadi keputusan MK ini sejauh mana menurut Bung Teguh bisa memberikan perlindungan maksimal kepada jurnalis dan kerja-kerja jurnalis? Ya, jadi saya kira dari penafsiran yang ditegaskan oleh MK terhadap pasal 8 Undang-Undang 4099 ini tercipta kepastian hukum ya. Memang salah satu kritik yang sering dialamatkan itu adalah bagaimana sebetulnya bentuk perlindungan hukum itu. Bahkan kadang-kadang itu nggak dijadikan pertimbangan, sehingga banyak orang yang langsung melakukan gugatan itu ke katakanlah penyidikan ke polisi gitu, kriminal. Nah, jadi dengan ini maka menjadi tegas sekarang bahwa hanya ada satu pemaknaan dari perlindungan hukum itu, bahwa mahkamah tertinggi terhadap pengadilan karya pers ini ada di Dewan Pers gitu ya. Nah, tapi ini bukan berarti misalnya orang yang merasa dirugikan oleh karya pers itu tidak mendapatkan keadilan juga ya, karena tentu saja di dalam mekanisme kita di Dewan Pers itu ada begitu banyak aturan yang mengenai dalam ya katakan sajalah hukuman ya terhadap karya pers yang dianggap belum memenuhi kaidah-kaidah atau etika jurnalistik. Ada koreksi, ada hak jawab dan seterusnya begitu. Dan bisa juga nanti misalnya dalam satu persidangan Dewan Pers memutuskan bahwa yang disengketakan ini bukan karya pers, maka nanti baru itu bisa ditempuh jalur hukum seperti yang selama ini sering juga dilakukan oleh anggota masyarakat gitu. Nah, jadi kepastian hukumnya ini pertama kepada kita pekerja pers, kemudian kepada pihak-pihak yang menjadi objek atau subjek dalam suatu pemberitaan, mereka juga mendapatkan kepastian hukum. Juga kepastian hukum ini penting bagi teman-teman aparat penegak hukum, ya, karena selama ini kalau kita perhatikan perlakuan terhadap karya pers itu bisa berbeda-beda di satu daerah dengan di daerah lain. Walaupun misalnya Dewan Pers sudah melakukan MOU dengan pihak kepolisian, dengan kejaksaan, juga dengan lembaga peradilan misalnya, tetapi dalam praktiknya ini banyak yang masih berbeda tafsir. Nah, kita berharap dengan penegasan dari MK atas pasal 8 Undang-Undang 4099 tentang pers ini terjadi satu tindakan yang seragam nanti, di mana setiap orang yang merasa dirugikan oleh karya pers itu mengadukan kasusnya terlebih dahulu ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan bersidang. Kalau memang ini memang karya jurnalistik, maka mereka akan melanjutkan proses untuk menguji apa tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga pemberita ya. Tetapi kalau misalnya ini bukan karya pers, mereka juga nanti dalam asesmennya akan menyampaikan ini bukan karya pers gitu. Ya, tapi dari putusan MK seperti ini ya, yang menegaskan prase soal perlindungan hukum bagi wartawan, apakah menurut Bung Teguh masih ada celah akan terjadinya multitafsir juga di kalangan penegak hukum begitu? Nah, ini yang kita harapkan kan tidak terjadi lagi. Ini kita harapkan mulai sekarang terjadi kesamaan treatment terhadap karya pers yang dilaporkan oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan begitu ya. Dan muaranya ini diharapkan ke tadi Dewan Pers. Dewan Pers ya. Bukan diharapkan sebetulnya, ya harusnya memang harusnya ke sana begitu ya, aturan mainnya begitu ya. Harusnya ke sana. Semuanya diselesaikan di Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan menilai pertama apakah ini karya pers atau apakah ini bukan karya pers gitu. Ya, kita ke pendengar ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat malam. Selamat malam. Malam, silakan Pak Atong. Pertanyaannya dua tapi bersimpangan, bertolak belakang pertanyaan. Yang pertama, kan ada yang di Rio kemarin, ada kejadian yang Rio itu kan. Jadi ada pemeriksaan yang kedua, dibuat di berita media online itu Sekda diangkut KPK. Bahasanya seperti itu kan, itu istilahnya itu bisa menyinggung perasaan orang yang istilahnya loyalis Sekda itu tuh akan tersinggung kalau bahasanya seperti itu kan. Nah, jadi pertanyaan yang kedua ya bagus juga, seperti ada kasus wartawan Tempo yang dikirimkan kepala babi itu, jadi ada perlindungannya kan jelas. Jadi yang pertanyaan pertama tadi tolong kepada Pak narasumber Bang Teguh Santosa tolong dijawab bagaimana
cara mengkritik media online, kalau saya tidak menyebut Soal pemilihan media, kata-katanya yang bisa menyinggung orang lain begitu ya, Pak Atong ya? Karena bahasanya kan mengangkut itu padahal cuma dimintai keterangan, tidak terjadi apa-apa kan gitu. Jadi pemilihan kata-katanya tolong, dan medianya itu harus berimbang, istilahnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar kan gitu. Sampaikan apa yang benar dan apa yang salah ya disampaikan dengan sevalid mungkin seperti RRI kan gitu. Ya. Baik, ada lagi Pak Atong. Terima kasih banyak ya Pak Atong ya. Malam Pak. Berikutnya ada Pak Victor di Yogyakarta. Pak Victor, malam. Malam Pak. Malam. Silakan Pak Victor, langsung saja Pak. Jadi gini Pak, kalau yang putusan MK ini kan saya kira ini tidak akan menjadi masalah karena ini menyangkut sipil ya. Yang kita lihat yang jadi korban seperti yang di Medan sana, itu yang berkaitan dengan pelakunya nanti militer yang menyakiti atau merampas hak hidupnya wartawan. Itu sejauh mana nanti Dewan Pers bisa melindungi? Seperti itu sih yang mungkin jadi masalah ini. Baik, jadi kekerasan terhadap wartawan oleh aparat begitu ya, Pak Victor ya? Ya. Bukan aparat polisi bukan aparat polisi kah atau mungkin siapa, tapi ini militer. Ini siapa yang mau melindungi wartawan? Coba. Baik, terima kasih banyak Pak Victor. Ada lagi Pak yang disampaikan Pak? Baik, terima kasih ya. Seperti aja Pak. Silakan Bung Teguh, dua pendengar tadi bisa ditanggapi. Ya, pertama dari Bapak yang di Riau tadi ya. Memang memang kemarin Riau itu mendapat banyak sorotan ya, beberapa pejabatnya sempat bermasalah dengan KPK. Saya sendiri tidak mengikuti secara detail Pak bagaimana kasus itu, ya pejabat tingkat mana dan siapa, saya tidak paham. Tapi memang harus diakui kadang-kadang kerja-kerja jurnalistik ini dia punya dilema ya. Dilemanya yang paling jelas itu di era disrupsi sekarang ini tentang kecepatan ya. Walaupun kita tidak boleh mendewakan kecepatan, memang kita harus tetap menjunjung tinggi yang namanya akurasi ya. Fakta itu tetap menjadi penjuru kita. Nah, hal-hal macam begini masih sering terjadi di lapangan memang, apalagi ada yang masih memandang bahwa cepat itu adalah segalanya gitu ya. Nah, saya mohon maaf nih Bapak yang di Riau tadi, saya memang tidak paham apakah akhirnya Bapak Sekda itu memang dibawa ke KPK atau tidak, saya tidak paham ya. Ini waktu saya singkat sekali untuk... Tapi yang bisa saya tangkap dari Pak Atong ya adalah soal penggunaan kata-kata dalam pemberitaan, Bung Teguh. Seperti judul misalkan, Bupati daerah A diangkut oleh KPK. Nah, kata diangkut jadi dianggap Pak Atong bisa melukai atau menyakiti orang-orang yang mungkin ada terkaitannya dengan yang bersangkutan misalkan begitu. Ya, memang nilai bahasa ini juga kan sifatnya sangat relatif ya. Sifatnya sangat relatif. Memang kesannya kok diangkut itu kok seperti benda mati ya, atau apa gitu pasir atau ya mestinya kan kalau manusia karena orang dipanggil KPK juga kan statusnya banyak ya. Ada yang cuma dimintai keterangan. Ada sumber juga kan. Nah, memang ada banyak tingkatan ya sebelum dia jadi tersangka atau OTT atau apa gitu. Nah, disinilah memang Pak Atong, saya mohon maaf juga, barangkali kami juga teman-teman di daerah ya, termasuk saya juga barangkali masih perlu untuk mensiarkan kembali kepada kawan-kawan kami wartawan di daerah tentang pentingnya akurasi gitu. Termasuk penggunaan dari bahasa pemilihan diksi juga begitu ya. Termasuk diksi ya, penggunaan diksi. Jadi tapi kalau misalnya istilahnya diangkut, saya tidak tahu, barangkali buat saya pribadi kata diangkut ya merujuk pada satu peristiwa seseorang itu katakan ditangkap, itu sudah menjadi kata yang biasa didengar gitu dan biasa digunakan dalam pembicaraan kita sehari-hari juga gitu. Tapi ya mohon maaf, barangkali memang nilai rasa kata ini relatif, dia bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, mungkin Bung Teguh bisa memberikan sedikit clue juga ya. Kalau memang kasus yang dialami oleh, seperti yang disampaikan Pak Atong itu dialami oleh sekelompok orang begitu ya, yang merasa dirugikan dengan pemberitaan yang menggunakan kata-kata yang mungkin menyakiti begitu. Nah, apakah masyarakat atau kelompok masyarakat itu harus melalui Dewan Pers dulu atau bagaimana? Silakan Pak Teguh bisa memberikan solusinya. Kalau semuanya diserahkan ke Dewan Pers, ini kan akan banyak sekali nanti kasus yang harus ditangani oleh Dewan Pers dari tengah keterbatasan yang dimiliki oleh Dewan Pers juga. Nah, nanti kesannya jadi ada bottlenecking gitu. Tapi saya pikir langkah pertama yang bisa dilakukan tentu adalah berdialog ya.
adalah berdialog dengan dengan pengelola redaksi ya. Makanya salah satu syarat media profesional yang telah disepakati oleh Dewan Pers itu adalah identitas dari perusahaan pers ini harus jelas, termasuk alamatnya, termasuk orangnya gitu ya. Kredibilitas orang-orang yang dipasang juga harus jelas. Misalnya penanggung jawabnya harus wartawan utama misalnya. Nah, jadi kalau misalnya jelas alamatnya, jelas nomor kontak yang bisa dihubungi, kan bisa terjadi tadi ya dialog gitu ya. Kalau tidak ada informasi mengenai hal itu, patut diduga media tersebut bukan media pers. Seperti yang sedang kita bicarakan ini, berarti apa? Kalau dia bukan media pers, maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari undang-undang pers. Karena kalau dia bukan media pers, maka karya atau tulisan atau informasi yang dia hasilkan bukanlah informasi yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers 499 sebagai produk pers gitu. Jadi itu lebih mudah lagi gitu ya. Saya pikir begitu. Nah, tadi yang dari Pak Victor ya, bagaimana dengan para jurnalis yang menjadi korban kekerasan dari aparat? Ya kan kalau kekerasan ini kan tidak dalam kaitan proses hukum ya. Ya kan tidak dalam kaitan proses hukum. Ini memang Pak Victor, pekerjaan sebagai wartawan ini pekerjaan vivere pericoloso ini. Menyerempet bahaya. Benar saja, kita benar nih belum tentu orang bisa terima juga. Ya apalagi kalau misalnya itu kaitannya dengan orang yang merasa kepentingannya terganggu. Ya, kalau kepentingan politik di pusat di Jakarta maksud saya barangkali penyelesaiannya bisa lebih smooth gitu ya. Ada Dewan Pers yang terjangkau. Tapi kalau di daerah, kebetulan kampung saya nih yang di Karo yang dibicarakan ini ya. Satu keluarga dibakar. Memang itu sangat miris dan yang bisa dilakukan oleh Dewan Pers setelah kejadian ya tentu adalah membawa pelakunya siapapun dia ke meja hijau ya untuk diadili. Karena kalau tidak ada tindakan tegas dari negara dalam hal ini, maka hal seperti ini bisa terjadi lagi dan terjadi lagi ya. Ini banyak kasus. Saya contohkan ya, misalnya wakil ketua umum JMSI, jadi wakil saya itu ada di Bengkulu orangnya. Itu tahun 2023 itu mau dibunuh ya. Mau dibunuh dengan modus ditembak dari jarak dekat dari belakang ya, sebelah kiri. Untunglah meleset dan menyerempet sehingga dia dirawat tapi tidak fatal, tidak meninggal dunia. Sampai sekarang kasusnya tidak terungkap ya. Bahkan pihak kepolisian di Bengkulu juga sudah menyatakan bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan itu karena pelakunya profesional katanya. Coba bayangkan itu. Nah, kalau hal-hal semacam ini terjadi Pak Victor, maka ini bebannya bukan hanya ke Dewan Pers. Tapi bebannya ini adalah kepada negara, kepada kita semua. Apakah kita komit ya dengan kemerdekaan berpendapat yang sehat ya, yang profesional begitu. Jadi ini bukan dalam wilayah bukan masuk dalam wilayah yang kita bicarakan di tafsir terhadap penegasan terhadap pasal 8 undang-undang ini. Tetapi ini beban kita bersama. Jadi paling tidak keputusan dari MK ini bisa makin menguatkan, memberikan perlindungan tidak hanya kepada wartawan, tapi juga kepada masyarakat begitu ya, Bung Teguh ya? Ya, kepada masyarakat, termasuk kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Begini, saya hendak mengatakan bahwa yang namanya pers itu bukan tidak mungkin abuse. Ya, mungkin sekali pers itu abuse ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman merasa dirinya di atas hukum gitu kan bisa. Itu sangat bisa dikenali. Nah, makanya kalau Undang-Undang 40 tahun 99 itu memberikan perlindungan terhadap pers sehingga pers yang bebas yang merupakan salah satu ciri dari demokrasi yang maju itu mendapat perlindungan. Tetapi ada etika jurnalistik. Nah, etika jurnalistik ini adalah perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi abuse yang dilakukan oleh pers. Makanya dalam satu karya pers itu kita harus publik juga harus sama-sama mau melihat apa saja etika yang diatur yang berlaku bagi masyarakat pers sehingga masyarakat pers tidak abuse. Nah, kemudian juga ada pedoman-pedoman ya, pedoman pemberitaan media siber, pedoman pemberitaan ramah anak, pedoman pemberitaan keberagaman, itu semua diproduksi oleh Dewan Pers untuk menjadi rambu-rambu bagi pelaku pers sehingga mereka juga tidak melakukan kekeliruan dengan menggunakan profesinya begitu. Jadi kami berusaha untuk membentengi diri kami dari kemungkinan abuse.
kemudian negara juga membentengi kami dari kemungkinan dia diberangus gitu. Nah, inilah satu arena yang kita semua sama-sama mesti hormati. Ya. Kalau tadi misalnya ada orang melakukan kekerasan terhadap pelaku pekerja pers, mau dia militer, mau dia polisi, mau dia ormas, mau dia aparat ya, mau dia masyarakat biasa gitu. Ya mereka semua kemudian pasti harus sama-sama kita hadirkan dalam peradilan sehingga tidak terulang lagi begitu. Kalau tidak, ini akan menjadi situasi yang dianggap normal dan akan terus terjadi. Baik, kalau begitu. Bung Teguh, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini, Bung. Baik, Bung Zaini, terima kasih. Selamat malam, Bung Teguh Santosa. Selamat malam, Bung Zaini. Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI, Teguh Santosa.